Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Sudiono selaku anggota Dewan Kabupaten Pringsewu dan juga ada Pak Lurah hadir di sini. Kebetulan hari ini sedang diadakan ujian tertulis dan praktek komputer, yang mana anak-anak yang belajar di sini ada 60 lebih, 60 anak, dan hari ini semuanya ujian praktek komputer. Dan sudah belajar dari awal tahun sampai sekarang akhir tahun, udah beberapa kali ujian. Ini ujian yang uji kompetensinya, nanti kita keluarkan sertifikatnya. Dan kami di sini sudah mengawali pesantren IT. Jadi dengan konsep pondok pesantren IT ini, selain santri yang belajar di sini ini selain belajar komputer, juga kami bekali tentang pendidikan karakter keagamaan, agar yang mana kedepannya ketika anak-anak ini ahli IT juga dibarengi dengan jiwa sosial ataupun jiwa keagamaan yang beriringan. Itu tujuan kami. Dan lagi mengawali pesantren IT ini program pemerintah juga, yaitu untuk menuju ke kampung IT atau Pekon IT, yang mana nantinya Pekon Walojati ini menjadi pusat pembelajaran IT di seluruh Kabupaten Pringsewu, bahkan sampai keluar rancangan kami. Nah, inilah bekal kami diawali dengan belajar komputer di sini di pondok pesantren IT ini. Dan bukan hanya warga desa Walojati yang belajar, tetapi ada juga dari luar Walojati yang belajar komputer di sini. Sementara ini Pak, untuk santrinya jumlahnya berapa banyak? Santri tertulis tadi yang ikut ujian ada 60 santri yang belajar, dan ujian di sini tadi ada 60 santri yang memang belajar. Ada yang dari awal tahun, ada yang dari pertengahan tahun, ada yang baru beberapa bulan masuk. Totalnya ada 60 santri yang belajar di sini. Kalau secara administrasi dari 2021 akhir, izin operasional kita keluar dari Kementerian Agama, terus berjalan di awal tahun 2022 berjalan kegiatannya, karena memang kegiatan kami belum berani berjalan kalau izin operasional belum keluar. Alhamdulillah di akhir 2021 Desember izin operasional kami keluar dari Kementerian Agama, dan di Januari 2022 kita mulai belajar. Pembukaan belajarnya dari 2021 sudah mulai pembukaan yang mau daftar, tapi mulainya di Januari di 2022. Jadi sudah setahun berjalan. Biaya operasional di pondok pesantren IT ini sudah berjalan selama setahun. Ini alhamdulillah santri yang belajar di sini tidak dipungut biaya les gratis. Alhamdulillah kami gratiskan, dan mudah-mudahan tahun berikutnya juga bisa seperti itu. Tetapi harapan kami pemerintah bisa hadir untuk mendukung program kami, karena memang tujuan kami tidak untuk bisnis ataupun yang lain, karena untuk mencerdaskan siswa, mencerdaskan anak-anak untuk di dunia IT fokusnya dan di pendidikan agama. Memang pemerintah Pekon sudah membantu kami untuk membantu biaya operasional untuk guru-gurunya, tetapi ya alhamdulillah sudah ada lah. Tapi angka lebih baiknya kalau dari pemerintah kabupaten bisa mensupport lebih, karena memang semakin hari semakin banyak siswa yang ingin belajar di sini, dan keterbatasan tempat. Karena keterbatasan tempat ya kami tidak bisa menampung sebanyak-banyaknya. Mungkin itu harapan kami agar pemerintah Kabupaten Pringsewu bisa hadir untuk mensupport kami secara penuh. Terima kasih. Kampung IT ini sebenarnya mengacu pada program Smart Village, di mana di 2019 awal kita mengikuti lomba desa, itu memang kami bertekad seiring kebutuhan waktu dan zaman yang memang semua serba IT, kami bertekad agar supaya Walojati itu menjadi kampung IT. Nah, maka dari itu sesuai juga yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Ato, kami selalu bekerja sama, artinya dalam hal ini pemerintah Pekon juga dengan yayasan yang dimiliki oleh Mas Ato. Kami punya visi misi ke depan itu bagaimana supaya pembangunan SDM daripada masyarakat Walojati melalui pesantren IT yang ada itu betul-betul memang kita persiapkan untuk SDM yang mumpuni di masa-masa yang akan datang. Nah, harapan kami ke depan, masyarakat Walojati, baik dari yang
tingkat anak-anak sekarang direkrut ataupun sampai yang tingkat remaja itu jangan sampai gaptek. Karena apa? Sekarang semua serba IT. Kalau SDM kita tidak menguasai, itu pasti kedepannya akan menjadi persoalan. Maka dari itu, semenjak jauh hari kita persiapkan itu semua, program itu semua, agar kedepannya nanti Waluijati memang betul-betul bisa menjadi kampung IT sesuai dengan program Smart Village yang dicanangkan secara nasional. Dan untuk yang lebih luasnya, mungkin potensi yang ada di Pekon Waluijati akan kami kembangkan ke wisata IT, di mana proses-proses itu sedang berjalan dan sedang kami persiapkan step by step. Ya kami minta doa dan dukungan agar semua apa yang kita rencanakan itu bisa terwujud. Ya, saya selaku wakil rakyat di Kabupaten Presewu, terutama di Dapil 1 Presewu yang jumlahnya ada 15 desa ya, di masyarakat Pekon. Nah, mengenai kampung IT ini, saya menyepot, mendukung, dengan nanti saya bawa informasi ini, serapan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, bahwa kehadiran pemerintah untuk bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan yang selama ini untuk operasional dan fasilitas lain, dan ini perlu kita pikirkan bersama dengan pemerintah daerah. Nah, ini saya juga sebagai wakil rakyat juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Kepala Pekon, kemudian Ustadz Atot sendiri, terlepas daripada itu juga dukungan masyarakat. Karena salah satunya untuk menunjang ke sana, saya juga tadi dari jalan-jalan saya, belusukan saya, ada beberapa yang memang perlu kami bawa ke tingkat kabupaten. Nah, nanti di rumahnya di mana itu, artinya kalau pendidikan nanti kan ada di Dinas Pendidikan, kalau memang itu nanti pondok pesantren ada di Kemesrak, nah itu tadi. Dan yang lain, tadi saya juga ketemu dengan UMKM yang selama ini mungkin tidak terlihat oleh pemerintah daerah. Nah, padahal UMKM ini salah satunya itu sudah merekrut tenaga kerja, ada 30-an. Dan itu sudah membantu dalam rangka untuk pemulihan ekonomi. Dampak dari inflasi BBM tadi kan salah satunya bagaimana caranya masyarakat kita itu tidak berdampak. Tadi dengan cara apa? Dengan cara ada kegiatan tadi, kegiatan produksi hasil olahan masyarakat itu tadi harus ditingkatkan. Jangan mati suri, jangan dibiarkan. Nah, inilah tugas pemerintah daerah bersama anggota DPR. Aspirasi Bu nanti kita bawa, tak suruh hadir di sini, karena saya lihat di sini, saya tanya dengan pelaku UMKM sendiri, belum pernah pihak pemerintah dinas terkait untuk datang ke sini. Itu kan pembinaan nanti jatuhnya, kemudian nanti dilanjutkan kepada tingkat Pekon, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke kampung IT tadi. Ini salah satu kedepannya menjadi Pekon Waluijati sebagai pilot project. Artinya kampung IT dimulai dari usia dini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Atok sendiri bahwa itu usia dini itu dari kelas mulai SD ya, sudah dibelajari dengan IT. Nah, kita ngikutin program nasional, program pemerintah, artinya kan jangan sampai kita tertinggal dengan IT, tapi gaptek lah ya. Nah, satu di situ. Kemudian arah tujuannya jelas tadi kan. Nah, ini kan anak-anak sekarang kan sudah menggunakan digit seperti ini. Kalau kita tidak dimulai dari usia dini ini, kita arahkan, kemungkinan artinya kan
hal yang sifatnya itu positif atau negatif, rata-rata negatif ya bisa memfilter nanti. Sudah tahu sendiri seperti itu. Di samping itu nanti saya juga sudah menyarankan kepada Pak Ato sendiri kebutuhan dan fasilitas dari untuk menunjang itu, terutama, ya kan? Itu kita harus kita perjuangkan. Salah satunya kan, karena belum berdirinya belum lama, belum ada 1 tahun ini. Udah katakanlah ini kalau tidak kembali pada kepedulian si saudara Ustadz Ato ini tadi, bagaimana masa depan generasi yang ada datang seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke.